Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Christian Nugraha 18A10126. Saya akan mempresentasikan proyek SPA saya, bangunan umum Lores, berjudul Bawana Market UMKM Center, dengan dosen pembimbing IR Supriyono MT. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang diagram data analisis. Dalam diagram ini saya ada volumetric diagram yang berisi tentang massa bangunan, saya bagi menjadi 5, dan masing-masing punya fungsi yang berbeda seperti semi basement, ground floor untuk kerajinan lokal, second floor untuk sepatu lokal, third floor untuk pakaian lokal, dan fourth floor untuk kuliner lokal yang sudah ada pembagian ruangnya masing-masing. Kemudian di zona mikro ada sectional diagram. Ini potongan kasar yang berisi penempatan di mana fungsi ruang itu berada, ada void juga, kemudian transportasi vertikal seperti lift dan tangga. Kinematic diagram berisi hubungan ruang dalam bangunan saya, kemudian programatik diagram yang berisi tentang penempatan ruang dalam bangunan saya juga. Kemudian analisis dan respon aksesibilitas. Tapak saya berada di Jalan Sriwijaya nomor 28 Tegal Sari. Itu tepatnya di Wonderia. Itu ada kendaraan umum dan kendaraan pribadi yang dapat mencapai sana. Untuk kendaraan umum ada bus, taksi, ojek, dan truk. Kemudian untuk kendaraan pribadi ada mobil, motor, dan sepeda. Kemudian akses menuju tapak dan bangunan ada jalan utama yaitu Jalan Sriwijaya. Merupakan jalur utama berupa jalur kolektor sekunder yang padat kendaraan juga. Kemudian Jalan Singosari merupakan akses sekundernya. Kemudian ada akses menuju bangunan, saya bedakan menjadi 4. Akses pengunjung, disabilitas, loading barang, dan akses keluar yang dapat dilihat pada skema berikut. Untuk akses pengunjung ada 2 main entrance, 1 main entrance, 2 side entrance. Kemudian untuk akses disabilitas menggunakan ramp, akses loading barang ada loading area di bagian belakang. Kemudian untuk akses keluar ada 2 bagian yaitu di barat dan timur. Untuk konsep sirkulasi dalam bangunan adalah memutar, kemudian menuju pusat, yaitu satunya adalah di tengahnya adalah hall yang untuk event dan acara lainnya yang dapat diselenggarakan di pasar ini. Kemudian analisis dan respon geografi. Letak tapak saya ini dapat dikategorikan sebagai tapak yang strategis karena berada di antara permukiman, pusat kota, pusat pendidikan, dan pusat pemerintahan. Untuk kasus bencana alam, saya mencari informasi minim juga, termasuk banjir sangat minim di wilayah ini. Kemudian untuk akses transportasi, ada tepat di jalan kolektor sekunder yang ada di depan tapak. Kemudian untuk analisis polusi udara, bentuk saya mengadopsi bentuk yang memiliki banyak void di tengah dan di sisi bangunan yang memungkinkan untuk sirkulasi udara secara vertikal dan horizontal, dan sirkulasi udara panas dapat naik ke atas. Kemudian untuk filter udara bersih ada vegetasi dan ada taman di dalam bangunan. Kemudian untuk analisis respon matahari pada pagi dan sore hari itu, matahari akan menyinari bagian barat dan timur, sehingga untuk menyiasatinya adalah dengan vegetasi dan secondary skin. Untuk siang hari, bagian atas akan panas sehingga atap saya harus ada isolasi panasnya. Kemudian analisis dan respon tentang kebisingan itu sama seperti panas tadi, menggunakan filter vegetasi. Kemudian untuk curah hujan ada saluran drainase di bagian utara bangunan dan timur bangunan. Kemudian untuk desain konsep, yang pertama saya akan menjelaskan isu. Di isu saya mengangkat 4 isu. Yang pertama adalah banyaknya potensi usaha kecil menengah masyarakat baik di Semarang maupun Jawa Tengah. Kemudian kurangnya RTH di sekitar tapak maupun di kota Semarang. Kemudian kurangnya wadah untuk pengusaha kecil menengah. Kemudian kurangnya bangunan modern yang masih menunjukkan citra dan identitas daerahnya. Ini ada bagan statistik tentang UMKM di kota Semarang. Kemudian untuk form finding itu bentuk dasarnya adalah bentuk balok yang tengahnya dibolongi. Bentuk balok juga dikurangi tengahnya, kemudian disusun zigzag, kemudian ditumpuk menghasilkan bentuk seperti ini. Kemudian void dalam bangunan itu ada di bagian tengah dan sisi, sehingga memungkinkan untuk membantu udara panas di bangunan itu dapat mengalir ke atas melalui sela-sela atap. Kemudian konsep selanjutnya adalah multifunction, di mana pasar saya ini juga selain berfungsi sebagai pasar juga ruang publik dan tempat event.
Kemudian untuk green design, sebagai respon tentang tingginya polusi skala tapak, saya menerapkan green design dalam bangunan saya bertujuan untuk mengurangi polusi udara sebagai filter kebisingan dan sebagai estetika dalam bangunan. Post production, nama Bawana Market ini saya ambil dalam bahasa Jawa yang memiliki arti dunia supaya menimbulkan citra pasar yang memiliki kelokalan yang kuat. Selain itu, komoditasnya juga mencerminkan kelokalan itu yang ada di Jawa Tengah, karena komoditas yang saya ambil, 4 komoditas itu semuanya berbasis di Jawa Tengah dan Kota Semarang. Kemudian untuk ornamennya sendiri menggambarkan masyarakat lokal yaitu gunungan dan terinspirasi dari kelenteng di Kota Semarang, sehingga menggambarkan hidup itu saling berdampingan. Kemudian ada eksterior, saya ambil dari 3 sisi. Kemudian section atau potongan, kemudian situasi dan side plan dapat dilihat di gambar. Kemudian di interior saya mengambil view dari close dan kios, dan satunya adalah ruang publik di lantai 2. Untuk floor plan atau denah ada ground floor, second floor, third floor, fourth floor, dan basement yang sudah saya tandai dengan fungsinya masing-masing di dalam ruangannya. Kemudian ada view. Untuk view di depan ada point of view berupa gunungan yang merupakan citra pasar lokal Jawa Tengah. Untuk bagian kanan, kiri, dan belakang kurang adanya point of view karena tidak terekspos oleh pengunjung. Kemudian 3D section ini menjelaskan fungsi dan sirkulasi dalam bangunan dapat terlihat secara jelas secara 3-dimensional. Kemudian untuk explode model ini, saya menggunakan denah secara 3D yang saya pisah-pisah, kemudian saya beri spesifikasi tentang kegunaannya. Seperti lantai 4, spesifikasinya di kuliner lokal, tapi ada pendukungnya juga seperti ruang menyusui, area makan, dan lain-lain. Kemudian lantai 3 pakaian lokal, lantai 2 sepatu lokal, lantai 1 kerajinan lokal, dan lantai basement untuk parkir. Sekian presentasi dari saya akan menunjukkan video animasi dari produk saya.